Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ramadhan Watayat. Di sini saya akan memaparkan hasil analisis saya terhadap kasus advokasi pertambangan yang ada di Indonesia. Saya mengambil kasus tentang pertambangan yang ada di Pulau Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara. Pada kasus ini, di sini adanya pertambangan yang disetujui oleh pemerintah, Kementerian Energi dan Pemberdayaan Mineral. Di sini pemerintah tersebut memberikan izin adanya tambang di daerah Pulau Sangihe tersebut. Jika kita lihat dari lokasi Pulau Sangihe ini, lokasinya sangat kecil yang hanya berukuran 736 km persegi saja. Jika dilihat dalam undang-undang itu tidak layak tambang dikarenakan membahayakan masyarakat setempat yang ada di daerah tersebut. Jadi jika kita melihat dari kasus ini, pemerintah setempat daerah harusnya berkaca dulu terhadap apa yang akan terjadi jika pertambangan di daerah tersebut dilakukan. Berpikir secara luas terlebih dahulu sebelum memberikan izin tambang yang akan merugikan masyarakat di daerah tersebut. Jika kita lihat pada kasus ini, yang sangat dirugikan ini adalah masyarakat sendiri, dikarenakan wilayah yang sangat kecil sehingga sangat berisiko tinggi jika kegiatan pertambangan itu tetap dilakukan dan mengancam jiwa keselamatan masyarakat di daerah tersebut. Di sini saya akan melanjutkan tentang kasus advokasi perkebunan yang ada di Indonesia. Jadi saya mengambil kasus di sebuah provinsi Sulawesi Tengah tentang antara perebutan sengketa tanah antara masyarakat setempat dengan sebuah PT yang bekerja di perkebunan sawit. Jadi pada kasus ini terjadi konflik sengketa tanah antara masyarakat petani toli dengan PT tersebut, di mana PT KLS ini memiliki usaha perkebunan sawit dan hutan tanaman industri atau HTI. Kasus sengketa tanah ini berawal setelah PT Berkat Hutan Pustaka atau PT BHP yang seluruh sahamnya dikuasai oleh PT KLS atau yang tadi melakukan konservasi hutan di perkebunan sawit di tempat masyarakat setempat melakukan kegiatan pertanian. Jadi PT BHP ini merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di usaha HTI. PT BHP sendiri adalah pegang izin HTI yang memiliki luas izinnya sebesar 13.400 hektar luas tanahnya di Kecamatan Toli Barat ini. Jadi letak menarik dari kasus ini dikarenakan antara PT BHP dengan masyarakat setempat yang menimbulkan kontra antara keduanya yang saling tidak terima tentang masalah hak tanah yang diperdebatkan. Dapat kita ketahui sendiri bahwa PT BHP pemegang izin hutan taman industri ini sebesar 13.000 hektar lebih. Konflik ini terjadi pada saat PT tersebut menjalankan kegiatannya di daerah perkebunan masyarakat atau kegiatan pertanian masyarakat. PT ini menjalankan kegiatannya ini tanpa sepengetahuan masyarakat yang menimbulkan kecurigaan yang dirasakan oleh masyarakat setempat. Kasus ini sendiri sudah berlangsung sangat lama, dari tahun 1990-an sampai masuk di tahun 2000-an. Jadi advokasi juga dilakukan oleh seorang politikus yang bernama Frans Solte. Jadi gerakan keberpihakan terhadap petani toli ini secara ekonomi mereka lemah dan secara politik tidak berdaya terhadap kepentingan modal. Jadi gerakan advokasi di Sulawesi Tengah ini lebih menekankan pada metode advokasi melalui aksi massa, sementara pilihan-pilihan lain seperti lobby dan negosiasi merupakan hal kedua. Jadi adapun beberapa faktor yang menyebabkan kegagalan advokasi yang dilakukan oleh Frans Solte ini terhadap petani toli kaitannya dengan upaya penyelesaian konflik sengketa tanah dengan PT KLS ini yang dibagi dalam dua faktor, yaitu yang pertama tentang faktor internal, manajemen kerjanya lemah dan komunikasi yang tidak efektif, kriminalisasi terhadap petani dan lain sebagainya. Kemudian pada faktor yang eksternal yang kedua terkait tentang inkonsistensi pemerintah daerah
regulasinya timpang tindih, aparat keamanannya kurang, terus proses advokasi dilakukan keras. Sultan ini dianggap tidak relevan. Kemudian kasus ini lebih dominan atau dimenangkan oleh petisi tersebut dikarenakan para pihak petani atau masyarakat toli yang mengajukan tentang kasus sengketa tanah ini tidak punya bukti yang kuat untuk melakukan banding ke jalur hukum. Kemudian untuk kasus yang ketiga itu kasus advokasi kehutanan. Di sini saya mengambil kasus illegal logging yang terjadi di Jambi. Jadi kasus illegal logging ini atau penambangan hutan secara liar ini terjadi di lokasi hutan konservasi Desa Sungai Gelam, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, di Jambi. Hal ini dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab sebanyak lebih dari 5 orang lebih. Jadi kasus ini terjadi pada tahun 2020 pada tanggal 5 September. Penebangan hutan secara liar ini sudah biasa dilakukan oleh orang-orang tersebut tanpa sepengetahuan masyarakat sekitar. Dikarenakan terlalu sering mengambil kayu atau menebang pohon secara liar, mereka terkadang dilihat oleh masyarakat sekitar sehingga melaporkan ke polisi daerah tersebut. Jadi polisi daerah dan petugas gabungan tersebut melakukan penggerebekan terhadap pelaku pada saat melakukan aktivitas illegal logging tersebut. Mereka ditangkap berjumlah 3 orang dan lebihnya sedang dicari, dan barang bukti yang ditemukan ialah berupa singso serta beberapa liter minyak di lokasi. Jika kita lihat pada kasus tersebut, penebangan hutan secara liar tidak diizinkan di Indonesia jika belum adanya surat izin penebangan yang dilakukan. Jadi perbuatan pelaku bisa dijerat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan perusakan hutan, dan dengan ancaman pidananya maksimal 10 tahun dan denda sebanyak 5 miliar rupiah. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan tentang beberapa kasus advokasi tentang pertambangan, perkebunan dan kehutanan. Lebih kurang saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.